Salam anak-anak, saat ini kita akan mendalami materi untuk kelas 7, 8, dan 9 ya. Yang pertama adalah kita belajar tentang penyataan Allah. Penyataan Allah ada dua, yaitu penyataan umum, penyataan khusus yang kedua ya. Penyataan umum itu misalnya kita melihat alam semesta ini indah, maka ada kesadaran dari manusia bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya, bahwa makanya kita melihat ada orang-orang tertentu, golongan-golongan tertentu yang sangat menghargai alam dan sangat melihat keberadaan Allah melalui alam semesta, bahkan cenderung untuk menyembah semesta ini ya. Yang kedua, salah satunya juga melalui hati nurani. Jadi secara sadar sebetulnya, diakui atau tidak, manusia terhubung dengan Allah ya. Sedangkan penyataan khusus itu melalui Yesus Kristus. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia dan menggenapkan seluruh nubuatan dari Taurat, dan selanjutnya juga menyelamatkan manusia. Ketika Tuhan Yesus Kristus menyelesaikan pelayanannya di muka bumi ini, selanjutnya dengan pengilhaman Roh Kudus melalui para rasul ada ditulis Alkitab. Jadi para rasul ini menjadi penanya Allah, menjadi bolpennya Allah untuk menulis penyataan khusus Allah. Jadi kalau kita belajar tentang Allah, itu bukan Allah bisa dipelajari, tidak. Sebetulnya pada prinsipnya kita mempelajari apa yang sudah dinyatakan oleh Allah. Dan Allah adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6. Kita tidak membela kebenaran, tapi justru kebenaran yang membela kita. Tugas kita hanya satu, yaitu melakukan kebenaran. Yang kita dalami selanjutnya adalah tentang Alkitab. Kitab suci orang Kristen itu bukan Injil, tetapi Alkitab. Seringkali kita disalahpahami bahwa kitab suci kita itu Injil. Kitab suci kita adalah Alkitab. Nah, Alkitab kita terdiri dari 66 kitab, yaitu 39 kitab di Perjanjian Lama dan 27 kitab di Perjanjian Baru. Di dalamnya ada Taurat atau Pentateuch yang juga disebut sebagai kitab Musa, ada 5, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan di dalamnya juga ada Injil. Jadi Injil itu adalah bagian dari Alkitab, yaitu terdiri dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab pertama dalam kitab Alkitab adalah kitab Kejadian, sedangkan kitab terakhir adalah kitab Wahyu. Kejadian ini berkisah tentang berbagai macam asal-muasal penciptaan, asal-muasal dosa, asal-muasal bapak-bapak, dan sebagainya. Dan kitab terakhir adalah kitab Wahyu. Nah, pembahasan lebih lanjut kita akan bahas di saat-saat yang akan datang ya. Selanjutnya kita belajar tentang penciptaan. Kata yang dipakai dalam mencipta itu di dalam kitab Kejadian itu adalah bara, atau dalam bahasa Latinnya creatio ex nihilo, mencipta tanpa bahan ya. Ini kelebihan N ya, creation ini, karena memang kadang otomatisnya keluar ya. Creatio ex nihilo, mencipta tanpa bahan. Nah, dalam minggu penciptaan ini, hari pertama Allah menciptakan terang, hari kedua Allah menciptakan cakrawala, hari ketiga Allah memisahkan darat dan lautan, sehingga kemudian daratan kelihatan, muncul tumbuh-tumbuhan. Hari keempat benda-benda penerang,
hari kelima unggas dan binatang air, dan selanjutnya hari keenam binatang darat dan manusia. Ini pelajaran SD sebetulnya, tapi kita pelajari. Nah, selanjutnya manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia, bukan paling sempurna. Karena apa? Allah yang menciptakan segala sesuatu itu menciptakan sempurna. Allah menciptakan gajah sempurna, Allah menciptakan semut sempurna, Allah menciptakan duren sempurna, semuanya sempurna termasuk manusia. Tetapi di antara para ciptaannya ini, manusia adalah ciptaan yang paling mulia karena diciptakan serupa segambar dengan Allah. Dan manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Adam itu arti harafiahnya adalah diambil dari tanah. Kemudian Hawa artinya adalah ibu segala yang hidup. Manusia mengemban mandat budaya, yaitu mengelola dan memelihara alam. Ya, jadi manusia boleh mengeksplorasi alam, tetapi yang tidak boleh adalah mengeksploitasi alam. Ya. Manusia ditempatkan di Taman Eden yang dibatasi oleh 4 sungai, yaitu Sungai Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Ya. Mandat budaya adalah mandat tugas yang diberikan kepada manusia untuk mengelola dan memelihara alam. Ya. Dan manusia diberi kemampuan untuk itu. Makanya kita lihat Pison, Gihon, Efrat, Tigris ini kalau kita lihat di peta Alkitab itu bisa diperkirakan seluas Jawa Timur. Nah, Adam dan Hawa diberi kemampuan untuk mengelola itu semua. Demikian juga kita saat ini, kita harus mengelola alam dan juga memelihara alam. Contoh, kita boleh memanfaatkan hasil hutan, tetapi tidak boleh menggunduli hutan. Makanya ada reboisasi. Kemudian sawah-sawah kita manfaatkan sedemikian rupa, maka supaya tidak terjadi bencana dan sebagainya, kita bisa memelihara, mengelola alam itu, mengambil manfaatnya tapi juga memelihara. Misalnya dengan membuat terasiring, ya, mengatur irigasi dan seterusnya. Selanjutnya kita belajar tentang dosa. Menurut 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Dosa pertama itu sebetulnya terjadi karena setan. Ya, setan itu adalah malaikat Allah sebetulnya. Jadi Allah tidak menciptakan setan, tapi malaikat Allah yang diciptakan sempurna memberontak kepada Allah sehingga dia dihukum, maka muncullah setan. Nah, hukuman itu memunculkan neraka. Kita akan bahas di tempat yang lain atau kesempatan yang lain, ya. Tapi di muka bumi dari ciptaan-ciptaan yang dimulai dari kitab Kejadian ini, kita melihat bahwa dosa pertama itu terjadi di Kejadian pasal 3, di mana manusia yang ditempatkan di Taman Eden diperbolehkan makan semua buah di dalam taman, tetapi dilarang makan buah yang di tengah taman. Buah yang di tengah taman itu adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi apa yang terjadi? Manusia melanggar sehingga dihukum. Hukumannya adalah 1. Adam dihukum bekerja keras, bersusah payah dalam mencari makanannya. Makanya hingga sampai saat ini laki-laki bersusah payah dalam bekerja. Kemudian untuk Hawa akan mengalami sangat-sangat kesakitan saat melahirkan. Ya, ini kondisinya sedemikian rupa. Ular dihukum dengan berjalan dengan perutnya dan makan debu tanah sepanjang hidupnya. Ini dosa pertama. Dosa ini mengakibatkan dosa masuk ke dalam manusia yang kita kenal dengan dosa keturunan dan dosa perbuatan. Dosa keturunan itu kita warisi dari Adam. Seperti kata Paulus bahwa dosa masuk dari satu orang yaitu Adam pertama, tapi keselamatan juga masuk dari Adam yang kedua. Kita akan bahas di suatu tempat yang lain atau kesempatan yang lain. Dan dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah
adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selanjutnya kita belajar tentang penebusan. Hukuman terberat dari manusia yang berdosa sebetulnya adalah terpisah dari Allah, di mana Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ini sebetulnya hukuman terberat, ya. Dan kita coba memahaminya seperti ini. Allah itu maha adil, sehingga dosa sekecil apapun harus dihukum. Tetapi di sisi yang lain, Allah itu maha kasih yang akan menyelamatkan manusia. Ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dikatakan kontradiktif, saling kontradiktif. Tetapi bisa dilaksanakan, bisa, karena memang itu Allah, ya. Sehingga apa? Ternyata bahwa Allah mempersiapkan penebusan di dalam Kristus. Nah, kita melihat di Efesus pasal 1 ayat 4, Allah mengasihi manusia sebelum dunia ini dijadikan. Jadi sebelum manusia ini ada, Allah mengasihi manusia. Jadi penebusan ini dipersiapkan Allah jauh hari sebelum dunia ini diciptakan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Allah yang maha adil ini menghukum dosa di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang menggenapkan semuanya. Kalam yang menjadi manusia itu Yesus Kristus. Dan kalam itu menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 adalah, kalam itu adalah Allah sendiri, ya. Sehingga ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, penebusan itu terjadi, yaitu dua arti. Bahwa keadilan Allah tidak bisa dikurangi, tidak ada toleransi dengan dosa, sehingga hukuman itu terjadi. Dan kemahakasihan Allah juga dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Jadi di dalam salib itu dua hal terjadi, yaitu kemahadilan Allah dilaksanakan dan kemahakasihan Allah dilaksanakan. Oleh sebab itu makanya Yesus itu disebut Kristus atau Mesias, yang artinya yang diurapi. Yang diurapi apa? Yang diurapi, yang dilantik untuk menjadi juru selamat, dan itu satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Kristus itu Mesias yang diurapi. Dia adalah kalam, firman yang jadi manusia. Oleh sebab itu dia mempunyai gelar, yaitu anak tunggal Bapa dan anak sulung. Ini bukan dua hal yang secara fisik terjadi, ya, seringkali kita dituduh secara fisik. Bukan, tetapi ini sebuah istilah. Anak tunggal Bapa artinya adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya, bukan salah satu, ya, tetapi satu-satunya juru selamat. Satu-satunya yang diurapi menjadi juru selamat. Ketika dia menjadi anak sulung, bergelar anak sulung, artinya dia adalah sumber kebangkitan dan pengharapan. Jadi Yesus Kristus yang pertama bangkit sebagai yang sulung, dan kita selanjutnya umat-umat yang mengikuti dia itu juga akan mengalami pengharapan yang sama, yaitu dibangkitkan di dalam Yesus Kristus sebagai yang kemudian. Jadi dia yang sulung bangkit, kemudian kita selanjutnya. Kristus adalah kalam Allah, ini menjadi penekanan, yang menjadi manusia atau dikenal dengan istilah inkarnasi. Selanjutnya kita belajar tentang Paskah dan Pentakosta. Di dalam Paskah, Yesus yang adalah kalam yang menjadi manusia, yang disebut Mesias atau Kristus yang diurapi, ini disalibkan. Jadi yang disalibkan adalah dalam kondisinya sebagai manusia. Jadi tidak benar kalau dikatakan Allah kok mati, Tuhan kok mati. Nah, kita tidak memahaminya seperti itu. Ya, jadi dia adalah kalam yang menjadi manusia. Ada kalam yang menjadi kitab. Ya, bukan berarti kalau kitabnya sobek, kitabnya terbakar, maka kalamnya mati, Allahnya mati. Tidak, Allahnya terbakar, tidak. Ya, tapi yang terbakar adalah kalam yang menjadi kitabnya itu, kertasnya kitab itu tadi. Nah, di dalam kitab bukan kalam tidak menjadi kitab, tetapi kalam menjadi manusia. Dan ketika dia disalibkan,
mati di Bukit Golgota itu dalam bentuk manusia. Dan dia dibangkitkan, itu membuktikan bahwa dia adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia. Nah, peristiwa Paskah, Yesus Kristus dibangkitkan di Bukit Golgota. Ini kejadiannya karena dikhianati, tetapi ini menjadi jalan aja ya, bahwa dikhianati oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini menjual gurunya dengan 30 keping perak, tapi akhirnya dia mengalami kesadaran, tetapi langkah yang diambil adalah gantung diri. Ini langkah yang tidak tepat ya. Kemudian uang yang dipakai untuk menjual gurunya ini dipakai untuk membeli tanah kuburan yang disebut dengan Hakal Dama, yaitu tanah darah. Nah, pada kelanjutannya di Kisah Para Rasul, posisi dari Yudas Iskariot digantikan oleh Matias ya. Pada saat Tuhan Yesus memikul salib menuju Bukit Golgota, ada sempat di situ dipaksa seorang yang bernama Simon yang berasal dari Kirene. Simon dari Kirene dipaksa untuk ikut serta memikul salib yang dipikul oleh Yesus Kristus. Ya. Murid Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus adalah Petrus. Ya. Karena ketakutannya, ketika dia ditanya apakah engkau muridnya, dia menyangkal sebanyak 3 kali, kemudian diingatkan dan dia menyesal. Ya. Kejadian Paskah ini terjadi pada zaman Pontius Pilatus. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kelanjutan dari peristiwa Paskah ketika Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, kemudian ada namanya Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea ini meminta kepada Pontius Pilatus pada waktu itu untuk bisa ngerumat ya, mayat Yesus ya, sehingga diizinkan. Kemudian karena itu menjelang Paskah tidak boleh ada mayat yang tergantung di salib, kemudian diturunkan, kemudian dibalsam dan sebagainya, kemudian dimasukkan ke sebuah goa baru atau pekuburan pemakaman baru. Ini dikerjakan oleh Yusuf dari Arimatea. Nah, yang menarik di sini, kuburan ini dimeterai dan dijaga. Artinya kalau pada saat itu kata dimeterai, dijaga, ini sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, dan itu berakibat yang sangat fatal. Tetapi kita memperhatikan dari Alkitab, Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Ya, yaitu kalau dicatat di dalam terjemahan bahasa Indonesia, hari pertama minggu itu. Ya, kalau kita melihat terjemahan dari bahasa Portugis, Domingo, pada hari Tuhan. Jadi kata minggu itu berasal dari bahasa Portugis, yaitu Domingo, yang artinya hari Tuhan. Hari Tuhan itu hari apa maksudnya? Hari yang menunjuk tentang kebangkitan Kristus Yesus. Jadi kata minggu arti sebenarnya adalah hari di mana Yesus Kristus bangkit ya. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit selama 40 hari kepada murid-muridnya. Setiap minggu Tuhan datang, setiap minggu Tuhan datang, dan banyak dicatat di Alkitab ya. Sehingga setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga dan berlanjut kepada hari Pentakosta ya. Hari Pentakosta itu arti hari harafiahnya adalah hari yang ke-50. Artinya apa? Hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit. Jadi Yesus bangkit, 40 hari menampakkan diri, kemudian ditambah 10 hari, murid-murid bertekun di kamar loteng, sehingga pada hari yang ke-50 itu Yesus bangkit. Nah, hari Pentakosta sendiri sebetulnya bukan hari raya Kristen sebetulnya, tetapi ini adalah hari raya Yahudi. Israel memperingati tentang mereka sepanjang perjalanan di padang gurun. Tetapi pada hari Pentakosta yang di Kisah Rasul pasal 2, pada saat itu gereja lahir, di mana Roh Kudus turun. Roh Kudus dicurahkan kepada 120 murid dan memberitakan perkara-perkara besar, peristiwa-peristiwa besar, karya-karya Allah kepada orang yang sedang merayakan hari Pentakosta Israel yang berkumpul dari segala penjuru
dunia pada waktu itu, ya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Jadi Yahudi itu bukan Kristen, ya. Yahudi itu agamanya adalah Yudaisme, ya, berdasarkan kepada Taurat. Nah, pimpinan para rasul pada waktu itu adalah Rasul Petrus, dan khotbah pertama dari Rasul Petrus berakibat 3.000 orang bertobat. Nah, salah satunya yang mendengarkan khotbah dari Rasul Petrus itu adalah sida-sida dari Ethiopia, yang pada kelanjutannya sida-sida dari Ethiopia ini dibaptiskan oleh Filipus, ya. Lanjut, kita akan belajar mendalami tentang sakramen, ya. Sakramen adalah upacara sakral yang diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Sakramen Kristen ada 2, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Baptisan kudus merupakan lambang persekutuan umat Tuhan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sedangkan perjamuan kudus adalah lambang persekutuan di dalam korban Kristus. Roti melambangkan tubuh Kristus dan air anggur melambangkan darah Kristus. Saya pikir jelas ini, ya. Kemudian kita belajar tentang gereja. Kristen itu bukan Yahudi, ya, memang lahir dari Yudaisme, tetapi pada kelanjutannya terdeteksi bahwa Kristen ini beda dengan Yudaisme, sehingga mereka terusir, teraniaya oleh orang Yahudi. Jadi bisa dikatakan orang yang Yahudi itu sebetulnya sangat membenci Kristen. Karena apa? Menurut orang Yahudi, Mesias itu bukan Yesus, tapi menurut orang Kristen, Mesias itu kita yakini adalah Yesus Kristus. Dan ini sangat menyakitkan bagi keyakinan Yahudi, sehingga agama Yahudi yang Yudaisme ini sangat-sangat membenci kepada orang Kristen, ya. Yudaisme berlandaskan kepada Taurat. Nah, gereja berasal dari kata eklesia, dari bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab, yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 9, ya. Bahasa asli Alkitab itu ada 2, ya, Ibrani dan Yunani. Sebetulnya ada 3, ya. Sebagian di perjanjian lama itu ada bahasa Aram, ya. Sedikit di kitab Daniel itu ada bahasa Aram, ya. Jadi, tetapi secara garis besar bahasa asli Alkitab adalah Ibrani dan Yunani. Nah, kita lanjut ke gereja, ya. Jadi gereja berasal dari kata eklesia, 1 Petrus 2 ayat 9, yang diserap dalam bahasa Portugis igreja. Nah, selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut gereja, eklesia, igreja, yaitu orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja dikuduskan artinya dipisahkan. Jadi memang berbeda gereja, dipisahkan dari dunia ini untuk menjadi terang bagi dunia ini. Gereja bersifat am artinya bersifat universal. Gereja itu menyeluruh, ya. Gereja beribadah pada hari Minggu sebab memperingati kebangkitan Kristus. Seperti tadi sudah saya singgung, Minggu itu berasal dari kata domingo, yaitu hari Tuhan dalam bahasa Portugis, yaitu tentang hari Tuhan bangkit. Nah, selanjutnya tugas gereja. Tugas gereja ada 4, yaitu 1 koinonia, bersekutu, 2 diakonia, melayani, 3 marturia, bersaksi, dan yang keempat didake, mengajar. Nah, kita akan belajar lebih jauh di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Organisasi gereja itu merupakan bentuk formal dari persekutuan jemaat. Jadi jemaat-jemaat yang berkumpul bersekutu menjadi gereja lokal. Gereja lokal yang bersekutu menjadi sebuah sinode, contohnya GPDI, GKJW, GPIB, GKI, GKT, GSCA, dan sebagainya. Kemudian sinode yang bersekutu disebut sebagai aras nasional. Aras itu adanya aliran, ya. Di Indonesia ada 3 aras nasional, yaitu PGI, PGPI, dan PGLII. PGI ini adalah Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Kalau PGPI adalah Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia.
Dan PGLI adalah Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. Gereja mula-mula dilayani oleh para rasul dan diakonos yang melayani pelayanan meja untuk melayani orang-orang miskin. Diakonos menurut Kisah Rasul pasal 6 ayat 5 itu berjumlah 7 orang. Ya. Selanjutnya kita belajar tentang reformasi gereja. Reformasi gereja terjadi pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. Dan Bapak Reformasi gereja adalah Martin Luther. Berawal dari ketidakcocokan atau ketidakpuasan terhadap gereja yang pada waktu itu mulai menyimpang dari Alkitab, sehingga terjadilah reformasi gereja. Semboyan dari reformasi gereja yaitu 1. Sola Gratia, hanya karena anugerah. Sola Fide, hanya karena iman. Sola Scriptura, hanya karena Alkitab, hanya oleh Alkitab. Dan terakhir adalah Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Allah. Makanya disebut Protestan, bukan karena protes, bukan, tetapi Protestan ini adalah Protestamen, artinya kembali kepada Alkitab. Ya. Selanjutnya kita belajar tentang Kristen. Sebutan Kristen ini sebetulnya sebutan olok-olok, ya. Bagi pengikut Kristus diejek Kristen, ya. Yaitu terjadi di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 disebut Kristen. Itu pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Arti Kristen adalah pengikut Kristus, ya. Nah, pengikut Kristus ini mendasarkan kepada ajaran-ajaran Kristus. Kalau Yudaisme berdasarkan kepada Taurat. Nah, Taurat sendiri sebetulnya dirangkum menjadi hukum kasih. Ya, ada yang masih ingat hukum kasih? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Nah, ini dicantakan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31, dan Lukas pasal 10 ayat 27. Nah, kita juga mengemban kekristenan itu mengemban misi, yaitu amanat agung. Salah satunya adalah penginjilan. Penginjilan ini bukan kristenisasi, bukan, tetapi menyebarkan, menyampaikan, mengabarkan tentang Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Nah, awal mula diawali oleh 12 murid Yesus. Ya, murid Yesus berjumlah 12. Nah, ini sampai ke ujung bumi. Nah, di Indonesia ini zaman dulu dikenal dengan zaman para sending, ya, walau sekarang sudah nggak ada, ya. Kemudian sampai sekarang ini penginjilan dilakukan oleh gereja-gereja. Nah, penginjilan yang sejati adalah melalui bagaimana kita hidup seturut dengan Kristus, seturut dengan kehendak Allah, dan itu bisa dilihat oleh dunia luar. Yaitu penginjilan yang sejati. Bukan Tuhan Yesus tidak menyebarkan agama, tidak, tetapi dia menggenapi Taurat untuk dapat memberikan teladan kepada kita bagaimana hidup turut dengan kehendak dan rencana Allah. Nah, sebagai tugas anak-anak ada pertanyaan di bawah ini, yaitu apakah bahasa asli Alkitab? Nah, anak-anak bisa menyebutkan bahasa asli Alkitab dengan mengisi kolom komentar di bawah, ya. Dengan format sebutkan nama, kelas, dan jawaban. Misalnya contoh, Petrus Haryanto, kelas 9G, bahasa Indonesia misalnya. Misal itu, ya. Kalau saya sebutkan ya jadi contoh, ya. Nah, ini misal, ya. Kalau dianggap salah diganti, ya. Ya, jadi seperti itu sebagai satu absen, dua juga sebagai tugas bahwa anak-anak bisa memahami apa yang sudah disampaikan hari ini. Puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang, di pelajaran-pelajaran yang akan datang. Amin.